Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka diskusi. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang konsisten menjalani semua ajarannya. Para pendengar dimanapun Anda berada, yang selanjutnya saya ingin menghaturkan terima kasih saya kepada Pusat Studi Islam yang telah mengundang saya sebagai narasumber untuk berbagi terkait tentang bagaimana sikap Islam dalam media sosial. Para pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara media sosial, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bagaimana perkembangan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Dulu, orang-orang ketika melakukan interaksi dalam berkomunikasi, kalaulah ada sebuah keperluan, maka dia akan langsung kepada seseorang tersebut. Kalaulah dia tidak mampu bertemu secara langsung, biasanya dia akan menitip sebuah informasi tersebut kepada orang yang dia percayai. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi pun semakin berkembang, bahkan semakin canggih. Dan komunikasi antar satu manusia dengan manusia yang lain pun semakin berkembang. Nah, di antaranya adalah yang pernah kita ketahui bersama, orang-orang dulu sudah menggunakan komputer. Kemudian di komputer itu mereka menjadikan komputer itu sebagai alat komunikasi, salah satunya adalah melalui program email. Kemudian waktu terus berjalan, alat komunikasi pun semakin berubah dan semakin canggih. Di antara alat komunikasi yang tercanggih yang kita ketahui bersama, khususnya di abad ini, ada yang kita ketahui yang namanya adalah Twitter, kemudian ada Instagram, ada Facebook, dan ada WhatsApp, dan masih banyak lagi alat-alat komunikasi ataupun berinteraksi dengan sesama manusia di sosial media. Nah, oleh karena itu, para pendengar dimanapun Anda berada, ketika kita berinteraksi melalui sosial media, maka kita harus betul-betul berpikir terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan informasi tersebut. Termasuk juga ketika kita mendengarkan sebuah informasi di sosial media, maka kita harus mempertimbangkan apakah informasi tersebut merupakan kebenaran ataupun sebuah kebohongan. Para pendengar dimanapun Anda berada. Nah, bagaimana sih sebenarnya Islam melihat sosial media itu? Sebenarnya ketika kita ingin menyampaikan sebuah informasi, ajaran Islam mengedepankan adalah kebolehan. Artinya boleh kita menyampaikan sebuah informasi dengan catatan informasi tersebut adalah kebenaran, tidak memiliki propaganda, tidak memiliki kedustaan ataupun kebohongan. Ataupun informasi yang kita sampaikan di sosial media itu berupa ilmu, selama ilmu yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang pertama. Bagaimana Islam merespon dan memandang sosial media ketika kita menyampaikan sesuatu, sebuah informasi di sosial media, maka kita pastikan yang kita sampaikan adalah kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, para pendengar dimanapun Anda berada. Nah, sekarang kan zaman terus berubah, kemudian tidak sedikit masyarakat internasional menjadikan sosial media sebagai tempat curhatnya. Makanya ini menarik. Curhat itu kan bahasa gaul sebenarnya. Curhat itu kalau nggak salah singkatan dari curhatan hati. Manusia zaman sekarang karena memang perkembangan zaman yang memang harus membutuhkan teknologi informasi ini, maka mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus menggunakannya. Kalaulah ada manusia di zaman sekarang tidak menjadikan teknologi informasi
sebagai bagian dari informasi dan ilmu mereka, maka dia pasti akan ketinggalan. Oleh karenanya, ketika kita menjadikan teknologi informasi sebagai sebuah informasi atau kita ingin menyampaikan sesuatu informasi di sebuah sosial media, maka itu pun menjadi perhatian juga. Nah, oleh karena itu, para pendengar dimanapun Anda berada, nah kalau dalam ajaran Islam, kalaulah kita ingin share, menyampaikan sebuah informasi di sosial media, apakah itu di WhatsApp, apakah itu di Facebook, umumnya itu di Facebook. Nah, kalaulah misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu di Facebook ataupun di sosial media, maka yang pertama, pastikan informasi yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Apa maksudnya? Yang dipertanggungjawabkan itu maksudnya adalah sesuatu yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran. Karena kalau kita perhatikan di sosial media, banyak informasi yang kita terima, banyak informasi yang kita baca, informasi yang kita baca dan yang kita terima itu tidak sedikit mereka menyampaikan penuh ataupun isinya adalah sebuah kebohongan. Oleh karena itu, ini yang pertama. Yang kedua, sikap kita. Kalaulah kita semisal mendapat sebuah informasi di sosial media, ya, kita betul-betul men-tracing apakah informasi ini benar atau tidak. Kita harus melacak kebenarannya. Nah, karena kalau misalnya kita mendapat sebuah informasi langsung kita terima tanpa kita filter, tanpa kita men-tracing dari mana informasi ini berada, maka ini akan menjadi sebuah fitnah. Nah, oleh karena itu ini harus kita garis bawahi. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kalaulah kita ingin menyampaikan sebuah informasi, maka yang ketiga adalah saya mengutip apa yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila kamu mendapat sebuah informasi, maka cobalah klarifikasi terlebih dahulu. Cobalah cross check terlebih dahulu. Karena bisa jadi informasi yang kita dapat, yang kita terima dari sosial media merupakan kebohongan, merupakan kedustaan. Oleh karena itu, sebagai closing, saya mengajak kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Ketika kita mendapat sebuah informasi ataupun kita ingin curhat di sesuatu di sosial media, maka kita harus memikirkan terlebih dahulu. Kita harus pertimbangkan terlebih dahulu. Apakah informasi yang akan kita sampaikan ini bisa merupakan kebenaran atau informasi ini akan menjadi sebuah perdebatan di dunia sosial media. Nah, termasuk juga di zaman sekarang kan tidak sedikit orang yang curhat di sosial media, apakah di Facebook, apakah di Instagram. Nah, di antaranya adalah mereka curhat, ya Allah, ini istriku saat ini dia memasak, masakannya kurang enak. Nah, ini menurut saya, termasuk juga menurut ajaran Islam, ini tidak dibenarkan. Karena kalaupun kita curhat di sosial media, yang kita sampaikan itu jangan aib kita, jangan aib keluarga, jangan aib orang lain. Karena ini tidak dibenarkan. Tapi kalau mau kita sampaikan sebuah ilmu, dan ilmu itu berdasarkan ataupun sesuai dengan track recordnya yang benar, maka itu diperbolehkan. Nah, termasuk juga teman-teman sekalian, tidak sedikit di zaman sekarang orang banyak mengeluh. Apa yang dia alami saat ini, apa yang dia rasakan saat ini, dia merasakan dia lagi galau, dia lagi kacau, maka sebaiknya dalam Islam pun tidak diperbolehkan. Karena ya tadi, ini akan menjadi fitnah, akan menjadi perdebatan. Nah, kalaulah kita ada sesuatu masalah yang kita alami, ataupun ada sesuatu yang kita alami, problem yang tidak bisa teratasi, maka boleh kita curhat, cuman curhatnya bukan di sosial media. Tentunya idealnya ketika kita menghadapi sebuah masalah,
maka curhatlah kepada zat yang menciptakan alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah misalnya kamu masih membutuhkan seseorang partner yang ingin mendengarkan curhatan kamu, maka kamu harus memikirkan juga sebelum kamu share di sosial media, mungkin kamu bisa mempertimbangkan kamu curhatnya kepada orang terdekatmu. Ini juga ialah yang dicontohkan di zaman Rasulullah. Waktu itu Rasulullah ada kedatangan seorang tamu, di mana tamu tersebut memiliki persoalan, maka dia curhat kepada Rasulullah. Kenapa dia curhat kepada Rasulullah? Karena Rasulullah orang yang terpercaya dan bisa memberikan solusi. Maka bagi teman-teman yang memiliki persoalan, dipertimbangkan sekali lagi, jangan langsung men-share persoalan Anda di sosial media. Saran yang diajarkan oleh Rasulullah, saran yang diajarkan oleh ajaran Islam, ketika kamu memiliki persoalan, maka kamu share yang pertama, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu misalnya ingin men-share persoalan kamu kepada orang lain, carilah orang yang bisa dipercaya dan tentunya orang tersebut memiliki capability, keilmuan, sehingga ketika dia curhat kepada Anda, dia akan memberikan solusi yang terbaik, tentunya berdasarkan ajaran agama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Kepada Allah saya berserah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.